Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor Agus, yang saya hormati kepada teman-teman yang telah hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah pada hari ini. Ya, di sini saya langsung saja akan mengorientasikan pengenalan nilai dan etika investasi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Ruki Setia Putra, jabatan Operator Layanan Operasional Unit Kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Pendahuluan P3K yang telah menerima SK pengangkatan artinya telah resmi dan wajib menjalankan tugas. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan layanan publik serta pemersatu bangsa. P3K juga harus bersifat berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masuk dalam tujuan orientasi, membekali peserta orientasi dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai etika instansi pemerintahan. Tujuan mampu memahami, mengenal, dan melestarikan nilai, tujuan, dan fungsi. Tempat dan waktu pembukaan orientasi, Zoom meeting, pengenalan nilai etika, Zoom meeting, seminar tatap muka, penutup orientasi, Zoom meeting. Visi misi Kabupaten Semarang yaitu visi yang disingkat berdikari, bersatu, berdaulat kepentingan, sejahtera, dan mandiri. Untuk misi ada 7: meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan berbasis pada industri, meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokrasi, meningkatkan pemeran pembangunan guna menunjang pembangunan wilayah, meningkatkan kapasitas hukum, pelayanan HAM, dan mewujudkan kelestarian dan keadilan gender, meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, meningkatkan perbudayaan pemuda, olahraga, serta mengenalkan seni dan budaya lokal. Rencana hasil kerja RHK saya yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, pelaksana kegiatan mengendalikan dan pengawasan keterlibatan lalu lintas, terlaksananya kegiatan dalam pengendalian keselamatan jalan, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah pengamanan lalu lintas berbarakkan acara dalam rangka HUT Kabupaten Semarang, target 2 kali, kegiatan dan tahapan giat pengamanan. 1. Menetapkan personil di beberapa titik jalur karnaval. 2. Menutup beberapa simpang jalan yang digunakan jalur karnaval. 3. Mengalihkan jalur lalu lintas agar pengguna jalan tidak terganggu adanya karnaval. Output kegiatan: 1. Terciptanya situasi kondusif saat pelaksanaan acara karnaval. 2. Terlaksananya penutup beberapa simpang jalan untuk mendukung acara tanpa ada gangguan. 3. Terciptanya kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan melalui pengalihan arus di sekitar karnaval. Nilai-nilai berakhlak penetapan: saya melakukan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, akuntabel. 2. Saya menyesuaikan diri menghadapi perubahan arus lalu lintas, adaptif. Saya menggerakkan pemanfaatan sebagai dasar sumber daya untuk tujuan bersama, kolaboratif. Untuk RHK kedua, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, posko lebarannya dilaksanakan, target 4 titik, kegiatan dan tahapan giat pengamanan. 1. Melaksanakan kegiatan arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan ketertiban jalan,
menjalankan pelayanan pemudik yang transit di posko guna memberikan pelayanan keamanan dan kemudahan selama perjalanan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan kerjasama dengan instansi pengamanan dalam mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran. Output kegiatan terlaksana pengaturan lalu lintas yang efektif agar kemacetan kendaraan dapat terurai lalu lintas lancar. 2. Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada pemudik yang transit di posko hingga terciptanya rasa aman, nyaman, tertib dan selama pemudik melakukan perjalanan. 3. Terlaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pengamanan terkait hingga arus balik mudik berjalan lancar dan aman. Nilai-nilai grafik penetapan yang menyesuaikan diri di mana terjadi kemacetan akibat peningkatan lalu lintas adaptif. Saya bersedia membantu memberikan informasi terkait kendala yang terjadi bagi pemudik berorientasi pelayanan. Saya pembuka untuk bekerja sama dengan instansi terkait demi kelancaran pemudik. Kolaborasi. RKK yang terakhir, aspek kualitas indikator kinerja individu, jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian yang terjadi, target 4 kecamatan, kegiatan dan tahapan giat patroli di wilayah Kabupaten Semarang. Memberikan himbauan kepada kendaraan yang menepi di area larangan atau berhenti, mengurangi kemacetan arus lalu lintas masuk jalur di wisata di waktu akhir pekan dan libur panjang. 3. Merespon informasi aduan masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas. Output kegiatan terlaksananya himbauan kepada kendaraan yang melanggar rambu larangan berhenti. 2. Terurainya kepada tatan lalu lintas wisata pada akhir pekan dan libur nasional. 3. Tanggapinya respon laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas dengan cepat dan tepat. Nilai-nilai berakhlak penempatan. Saya mengingatkan pada kendaraan yang berhenti di rambu larangan dan di bahu jalan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain berorientasi pelayanan. Saya bertindak proaktif ketika terjadi kemacetan di jalur lalu lintas menuju wisata adaptif, dan saya siap merespon dengan cepat terkait aduan masyarakat saat terjadi kecelakaan lalu lintas berorientasi pelayanan. Kesimpulan dari orientasi ini memberikan pemahaman mendalam menilai-nilai dasar ASN, yaitu grafik bagi berbagai P3K. Kegiatan orientasi memberikan peningkatan kompetensi, kedisiplinan dan pemahaman dalam terhadap nilai etika ASN hingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. Ya, kesimpulan dari saya itu saja, Pak Mentor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Salah satu kendala atau permasalahan di bidang transportasi merupakan kemacetan. Kalau salah satu solusi yang diberikan dari beberapa dinas menyediakan atau memfasilitasi dengan transportasi publik atau angkutan umum. Ya, tolong jelaskan peran transportasi publik dalam menguraikan kemacetan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Mentor. Untuk mengurangi kemacetan, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan yang pada gilirannya membantu mengurangi kemacetan, yaitu dengan naik angkot atau bus yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, untuk jawabnya singkat kayak gitu, Pak Mentor. Terima kasih. Berarti cukup untuk paparan dan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Langsung ditutup saja. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.